sekalian dan salam sejahtera bagi kita sekalian. Pertama, saya yang akan membawakan yaitu visi, misi, dan strategi KPK. Visi KPK yaitu mewujudkan Indonesia yang bebas korupsi. Untuk misi KPK yaitu sebagai penggerak perubahan untuk mewujudkan bangsa yang anti korupsi. Strategi KPK terbagi dalam dua, yaitu strategi berdasarkan waktu dan strategi berdasarkan tugasnya. Untuk strategi berdasarkan waktu terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama strategi jangka pendek KPK, yakni strategi yang segera dapat memberi manfaat, meliputi penindakan, membangun nilai etika, membangun sistem pengadilan terhadap lembaga pemerintahan agar menjadi lebih efisien dan profesional. Yang kedua, strategi jangka menengah, yakni strategi yang secara sistematis mampu mencegah tindak pidana korupsi meliputi kegiatan membangun proses perbankan, penganggaran, pengadaan, dan infrastruktur informasi di instansi pemerintah yang mendorong efisiensi dan efektivitas, memotivasi terciptanya kepemimpinan yang efisien dan efektif, serta meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengembangan keputusan pemerintah, serta meningkatkan akses masyarakat terhadap pemerintah. Strategi yang terakhir yaitu strategi jangka panjang, yakni diharapkan dapat mengubah persepsi dan budaya masyarakat, mencakup aktivitas membangun dan mendidik masyarakat untuk menangkal korupsi yang terjadi di lingkungannya, membangun tata pemerintahan yang baik sebagai bagian penting dalam sistem pendidikan nasional, dan membangun sistem kepegawaian, perekrutan, penggajian, penilaian kinerja, dan pengembangan yang berkualitas. Yang pertama, kedudukan KPK. Dalam pasal 3 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002, KPK berkedudukan sebagai lembaga negara yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun. KPK dibentuk dengan tujuan untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna terhadap upaya pemberantasan tindak pidana korupsi. Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, KPK berasaskan pada nilai-nilai kepastian hukum, keterbukaan, akuntabilitas, kepentingan umum, dan proporsionalitas. Berdasarkan kedudukannya, KPK mempunyai 5 tugas pokok. Yang pertama, koordinasi dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi. Yang kedua, supervisi terhadap instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi. Yang ketiga, melakukan penyelidikan, penyidikan, penuntutan terhadap tindak pidana korupsi. Yang keempat, melakukan tindakan-tindakan pencegahan tindak pidana korupsi. Dan yang kelima, melakukan monitor terhadap penyelenggaraan pemerintahan negara. Tugas pokok KPK. Dalam melaksanakan tugas pokok KPK yang pertama, KPK memiliki wewenang mengkoordinasikan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi, menetapkan sistem pelaporan dalam kegiatan pemberantasan tindak korupsi, meminta informasi tentang kegiatan pemberantasan tindak pidana korupsi kepada instansi yang terkait, melaksanakan dengar pendapat atau pertemuan kepada instansi yang terkait, dan meminta laporan instansi terkait mengenai pencegahan tindak pidana korupsi. Melaksanakan tugas kedua yaitu supervisi, KPK berwenang melakukan pengawasan, penelitian, atau penelaahan terhadap instansi yang menjalankan tugas dan wewenangnya yang berkaitan dengan pemberantasan tindak pidana korupsi, dan instansi yang melaksanakan pelayanan publik. Dalam melaksanakan wewenang tersebut,
KPK berwenang pula mengambil alih penyidikan atau penuntutan terhadap pelaku tindak pidana korupsi yang sedang dilakukan oleh kepolisian atau kejaksaan. Baik, di sini saya akan membahas beberapa poin mengenai pelaksanaan tugas pencegahan. KPK berwenang untuk yang pertama, melakukan pendaftaran dan pemeriksaan laporan harta kekayaan penyelenggara negara. Yang kedua, menerima laporan dan menetapkan status kreativitas. Yang ketiga, menyelenggarakan program pendidikan anti korupsi pada setiap jenjang pendidikan. Yang keempat, merancang dan mendorong terlaksananya program sosialisasi pemberantasan tindak pidana korupsi. Yang kelima, melakukan kampanye anti korupsi kepada masyarakat umum. Dan yang keenam, melaksanakan kerjasama bilateral atau multilateral dalam pemberantasan tindak pidana korupsi. Baik, yang berikut yaitu wewenang KPK. KPK berwenang untuk yang pertama, memberikan perlindungan terhadap saksi atau pelapor yang menyampaikan laporan ataupun memberikan keterangan mengenai terjadinya tindak pidana korupsi. Yang kedua, memberikan informasi kepada masyarakat yang memerlukan atau memberikan bantuan untuk memperoleh data lain yang berkaitan dengan hasil penuntutan tindak pidana korupsi yang ditanganinya. Yang ketiga, menyusun laporan tahunan dan menyampaikan kepada Presiden Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, dan Badan Pemeriksa Keuangan. Yang keempat, menegakkan sumpah jabatan dan menjalankan tugas, tanggung jawab, dan wewenangnya berdasarkan asas-asas sebagaimana dimaksud dalam pasal 5. Baik, yang berikut yaitu susunan organisasi KPK. Organisasi KPK terdiri dari pimpinan KPK, tim penasihat, Deputi Bidang Pencegahan, Deputi Bidang Pendidikan, Deputi Bidang Informasi dan Data, Deputi Bidang Pengawasan Internal dan Pengaduan Masyarakat, serta Sekretariat Jenderal. Baik, selanjutnya yaitu kode etik pimpinan KPK. Yang pertama, terbuka atau transparan, baik dalam pergaulan internal dan eksternal. Yang kedua, kebersamaan, yaitu melaksanakan tugas pimpinan KPK secara kolektif. Yang ketiga, berani, yakni mengambil sikap tegas dan rasional dalam membuat keputusan sulit dan atau tidak populis demi kepentingan jangka panjang KPK dan negara. Yang keempat yaitu integritas, yaitu mewujudkan perilaku yang bermartabat. Yang kelima, tangguh, artinya tegar dalam menghadapi berbagai godaan, hambatan, tantangan, ancaman, intimidasi dalam bentuk apapun dan dari pihak manapun. Yang terakhir yang keenam yaitu unggul, artinya selalu meningkatkan pengetahuan dan kapasitas pribadinya. Baik, yang berikut mengenai keberhasilan KPK. Sebagai satu-satunya lembaga independen dalam pemberantasan korupsi, KPK memiliki strategi jitu. Menurut M. Yasin, dalam seminar dan sosialisasi LHKPN menuju peningkatan mutu pelayanan yang diselenggarakan oleh kelompok kerja POKJA Anti Korupsi Universitas Negeri Semarang pada tanggal 10 Desember 2008 menyampaikan bahwa tujuan perumusan strategis baru KPK adalah berkurangnya korupsi di Indonesia dengan sasaran meningkatnya efektivitas koordinasi dan supervisi bidang penindakan, meningkatnya efektivitas koordinasi dan supervisi bidang pencegahan, meningkatnya keberhasilan penegakan hukum kasus korupsi, meningkatnya kepercayaan publik kepada KPK. Partai politik yang menjadi sorotan Komisi Pemberantasan Korupsi KPK. Dari data Komisi Anti Rasuah, diprediksi lebih dari 60% kasus korupsi yang diproses KPK merupakan politisi yang menempati posisi sebagai wakil rakyat hingga kepala daerah. Mungkin kita sudah ketahui bersama bahwa korupsi sudah merajalela di Indonesia, baik itu korupsi yang berskala kecil maupun kasus korupsi yang berskala besar. Nah, kali ini kami akan memberikan dua contoh kasus dari sekian kasus korupsi yang pernah terjadi di Indonesia, yaitu yang pertama kasus Angelina Sondak. Siapa yang tidak mengetahui tentang Angelina Sondak? Sosok selebriti sekaligus yang juga pernah menjadi politikus di Indonesia. Angelina Sondak terpaut dalam kasus korupsi proyek Hambalang. Pada tanggal 3 Februari 2012, Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkan Angie sebagai tersangka
korupsi proyek Wisma Atlet di Palembang. Penetapan sebagai tersangka kasus korupsi disampaikan Ketua KPK Abraham Samad di Gedung KPK, Jalan Kuningan, Jakarta Selatan. Pengumuman itu bertepatan 2 hari menjelang peringatan setahun meninggalnya Ajiman Said. Dalam persidangan terdakwa kasus suap Wisma Atlet, Muhammad Nasaruddin disebutkan adanya uang 2 miliar ke Angelina Sondak dan Iwayan Koster sebesar 3 miliar. Dan ia juga telah dicegah untuk bepergian ke luar negeri sejak 3 Februari 2012 hingga 3 Februari 2013. Ancaman hukuman sesuai pasal 5 ayat 2 atau pasal 11 atau pasal 12 huruf A Undang-Undang Pemberantasan Tindak Korupsi di antara 3 pasal alternatif tersebut. Pasal 12 huruf A merupakan ancaman hukuman yang paling berat. Pasal 12 huruf A menyebutkan pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuai dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya, dianggap melakukan tindak pidana korupsi. Ancamannya, pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun, ditambah denda paling sedikit 200 juta dan paling banyak 1 miliar. Terhitung sejak tanggal 27 April 2012, KPK telah menetapkan NG di Rumah Tahanan Negara Salemba cabang KPK di Kuningan, Jakarta Selatan untuk 20 hari ke depan. Dan pada tanggal 21 November 2013, NG divonis 12 tahun penjara dan hukuman denda 500 juta dari vonis sebelumnya 4 tahun 6 bulan. Majelis Kasasi juga menjatuhkan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti setara dengan 40 miliar rupiah.